juga ikut bergabung, makasih ya. Oke, ini materinya, ini maafkan dan move on sebentar. Ya, ini ya, indahnya memaafkan. Semoga kita memang yang saat ini misalnya lagi berkonflik, bisa merasakan suatu saat indahnya memaafkan. Nah ini ya, ketika kita menghadapi suatu permasalahan, misal ujian kehidupan, apakah itu yang ada misalnya keluarga yang meninggal, atau kita berkonflik dengan seseorang, atau kita ada hal-hal yang tidak berkenan di hati kita, tentunya kan berbagai macam rasa itu muncul ya, marah, sedih, kecewa, tidak bisa menerima. Nah, apa saja sih yang faktor-faktor apa sih yang harus diperhatikan yang mampu mendukung kita agar kita bisa akhirnya merasa damai, merasa tenang gitu ya. Ini izin saya aja ya, kayaknya berat. Ya. Nah, di sini adalah di sini intinya sebetulnya adalah kita juga perlu adanya pemahaman dari aspek spiritual. Mohon izin sebentar ya, ini kenapa pada ya. Di sini ada aspek spiritual yang harus jadi benteng kekuatan kita, lalu bagaimana kondisi emosi kita, lalu ada juga kita juga harus memperhatikan kondisi fisik ya, jangan sampai misalnya kesedihan, kemarahan justru mengganggu kondisi fisik. Kita perlu perhatikan kesehatan kita. Kadang sedih berkepanjangan, ada bagi sebagian orang itu justru jadi hilang nafsu makan, jadi kurang istirahat. Ada juga justru yang jadi berlebihan makan dan makannya mungkin tidak memperhatikan asupan-asupan dan itu juga akhirnya nggak baik ke kondisi fisiknya. Nah, ini kita juga perlu adanya orang-orang tertentu yang bisa mendukung, memberi dukungan sosial, dukungan moral, semangat, itu juga diperlukan ketika kita menghadapi sesuatu yang dirasa berat ya. Yang tidak terkalah penting juga adalah kemampuan kita untuk mencari solusi dari situasi yang dihadapi. Tapi inti dari semua ini adalah perlu di hati kita itu ada keimanan atau ada nilai-nilai spiritual yang kuat yang mampu menjadi kerangka kita dalam menghadapi suatu masalah. Apabila kita sudah merapihkan ini faktor-faktor ini, nah untuk kemudian kita maju ke depan itu menjadi hal yang insya Allah dimudahkan gitu ya untuk kita bisa move on. Oke, nah ini ya, nih spiritual di sini memang inti kekuatan dari bagaimana kita menghadapi suatu situasi yang tidak nyaman buat hati kita adalah bagaimana adanya nilai-nilai tertentu, adanya value-value yang memang tertanam, sudah terinstal di hati kita. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang berat, emang kita akan sedih, tapi insya Allah kita nggak sampai misalnya jadi jatuh sakit atau gitu ya, karena kita sudah punya benteng yang kuat gitu di awal. Nah ini ya, ada beberapa kutipan dari Al-Quran. Saya pikir ini konsep dasar yang memang harus sudah tertanam. Bagaimana, terutama pertama adalah bagaimana tentang kita memandang suatu kehidupan. Ini saya mohon izin, sebetulnya saya juga masih belajar, ilmu saya terkait agama juga mungkin tidak luas, tetapi ini adalah kutipan-kutipan dari Al-Quran yang juga membantu saya ketika saya melihat suatu permasalahan. Ini beberapa di antaranya ya. Di sini apa sih sebetulnya hakikat kehidupan ini? Ada Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi apapun yang kita hadapi memang harus dalam kerangka ibadah. Hablum minallah, iya, hablum minannas, yang baik seperti apa, iya, itu gitu. Jadi harus tetap kita berupaya meniatkan semua yang kita lakukan ini sebagai bentuk ibadah. Lalu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 30, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.
Jadi kita ini adalah khalifah yang sudah dipilih Allah untuk melakukan berbagai perannya di dunia. Dan tentunya sebagai khalifah kita nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban terkait peran-peran kita di dunia ini. Gitu. Apakah sebagai ibu, sebagai suami, sebagai seorang anak. Gitu. Lalu yang berikutnya nih ada Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa, maha pengampun. Yang memang sudah sudah menjadi dunia itu tempat yang memang akan kita diuji gitu, karena di sini juga Allah ingin melihat siapa yang lebih baik amalnya ketika Allah memberikan ujian. Lalu Quran Surat Al-Ankabut, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah berfirman dan mereka tidak diuji. Jadi tidak bisa hanya berucap bahwa saya sudah beriman, tetapi sebetulnya tidak dibuktikan gitu. Bagaimana dia ketika dia kondisinya mungkin diberi kesenangan, diberi situasi yang susah, apakah terlihat dari perilakunya, ucapannya gitu, imannya yang dia sebutkan. Quran Surat Ghafir ayat 39, hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya negeri akhirat itulah yang kekal. Jadi selain memang akan diuji, dunia itu sifatnya sementara karena kita akan mempersiapkan diri untuk sampai ke hidup yang lebih kekal. Nah, ini ada hadis ya yang menggambarkan gitu, Rasul menggambarkan tentang kehidupan. Ini kita lihat ya, garis yang merah ini adalah angan-angan, cita-cita, keinginan kita. Garis yang hitam-hitam ini kita upamakan sebagai rintangan-rintangan yang akan kita hadapi. Tetapi yang perlu disadari, ini kotak biru, sebetulnya kita memiliki batas waktu di dunia ini. Kadang angan-angan kita jauh ke depan, tapi kita kan tidak tahu ya umur kita sampai mana. Jadi di sini juga dari surat Ar-Rahman, semua yang di bumi itu akan binasa atau fana ya, dunia itu fana. Jadi apa yang ada di dunia ini, apa yang Allah anugerahkan di dunia ini, yang Allah berikan pada kita, hendaknya memang menjadi sarana kita untuk mencapai akhirat, maksudnya kehidupan di akhirat yang lebih baik. Di sini ada Quran Surat Al-Qasas ayat 77, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Jadi apa yang dianugerahkan Allah itu kita gunakan untuk mempersiapkan diri kita, bekal ibadah gitu ya, untuk mencapai kebahagiaan negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Allah juga nggak melarang kok kita untuk menikmati, tetapi kita harus ingat bahwa kita juga perlu perbekalan untuk sampai ke kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Nah, sekarang tadi kan disebutkan ya bahwa dunia itu memang tempatnya ujian. Kita akan uji. Seperti sebetulnya Al-Quran sendiri sudah menyampaikan ujian itu harus kita terima seperti apa sih. Di sini Quran Surat Al-Hadid ayat 22, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kita harus yakin ya bahwa ada yang menjadi takdir-takdir kita yang memang Allah izinkan dan inginkan itu terjadi. Quran Surat At-Taghabun ayat 11, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui sesuatu. Jadi apapun yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, itu sudah terjadi dengan izin Allah. Daun yang jatuh, misalnya kejadian-kejadian tidak menyenangkan, itu Allah izinkan untuk terjadi pada diri kita. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi di sini juga Allah meminta ya mungkin mengarahkan kita gitu untuk kemudian belajar, mencari tahu apa sih sebetulnya hikmah dari kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan.
Jangan sampai kita jadi merugi ya, misalnya di dunia kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, lalu itu justru tidak bisa kita terima dan tidak menjadi suatu ladang pahala. Jadi double-double 2 kali. Kita harus bisa mencari apa ya hikmahnya dari kejadian ini. Jika memang hal tersebut tidak dirubah, paling tidak cara pandang kita yang berubah gitu ya, untuk membantu kita menjadikan memang pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan itu bagaimana ya biar kemudian menjadi juga pahala buat kita. Hadis riwayat Muslim, sungguh mengagumkan perihal orang mukmin. Semua hal yang menimpa mereka membuahkan kebaikan yang itu tidak didapatkan oleh selainnya atau selain orang yang beriman ya, orang mukmin. Jika ia mengalami kelapangan atau kebaikan, ia bersyukur, maka itu baik buatnya. Dan jika ia mengalami keburukan, ia bersabar, maka itu juga baik buatnya. Jadi kalau kita bersyukur, Allah juga memberikan pahala yang baik buat kita. Begitu juga ketika kita mengalami hal yang buruk, yang tidak menyenangkan, kalau kita bersabar, insya Allah pahala orang sabar itu kan dari Allah ya, tanpa batas gitu. Karena sabar itu berat, sakit, berat. Nah ini, Quran Surat Al-A'raf ayat 168, dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk agar mereka kembali pada kebenaran. Bisa jadi ujian-ujian ini karena Allah ingin kita juga kembali dekat kepada Allah. Dan apa saja, Quran Surat Asy-Syura ayat 30, dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ketika kita mungkin ada konflik dengan orang, atau ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita juga hendaknya kita introspeksi. Apa ya dari sikap kita yang memicu munculnya permasalahan tersebut. Allah juga menyarankan kita untuk banyak memohon ampun ya atas kesalahan-kesalahan tersebut. Ya ada lah, pasti ada, tetapi ya untuk itu kita banyak introspeksi apa ya, maksudnya yang sikap kita sendiri yang harus diperbaiki biar hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Jadi jangan hanya kita menyalahkan orang lain, tapi jadikan situasi-situasi yang tidak diharapkan itu, yang tidak kita inginkan, menjadi sarana untuk introspeksi. Supaya ke depan kita juga intinya lebih baik. Nah, nih ya, hadis riwayat Bukhari Muslim, tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada pikiran, sedih karena sesuatu yang hilang, kesusahan hati atau sesuatu yang menyakiti, sampai pun duri yang menusuknya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Jadi kita harus positive thinking bahwa apa yang terjadi, kesakitan, rasa sedih, kalau kita bisa menerimanya, kita meyakini ini sudah dengan izin Allah, insya Allah menjadi penghapus dosa-dosa kita. Jadi bagaimana pandangan kita tentang kehidupan, bagaimana tentang musibah itu sebaiknya memang harus sudah install ya dalam hati kita, karena itu menjadi benteng pertama ketika kita menghadapi hal-hal yang kurang mengenakan, yang menyakitkan, yang menimbulkan rasa marah. Nah ini ya, selanjutnya kita akan masuk ke fokus pada emosi. Di sini saya nggak akan bahas tentang fisik dan dukungan sosial. Ya, tadi seperti saya sebutkan, kalau fisik kita harus memang care sama diri kita. Gimana caranya kita ketika kita memasuki atau menghadapi situasi yang sulit, kita tuh harus sehat, ya harus kuat. Perhatikan makan, istirahat. Karena mungkin banyak orang yang juga masih membutuhkan keberadaan diri kita. Ada orang-orang yang mengalami situasi yang susah, rasanya ingin bunuh diri, ingin mengakhiri hidup. Tapi sebetulnya dia kan hidup tidak sendiri ya. Ada orang tua yang masih menyayangi, mungkin ada anak atau ada ya orang-orang yang sebetulnya kalau kita berkarya, ya mereka masih juga menerima manfaat dari kita. Di sini fokus pada emosi, jadi memberi ruang pada rasa, memberi maaf dan melapangkan hati. Intinya di sini. Mengalirkan rasa ya. Jadi ketika pertama ini ketika ada suatu hal yang dirasa menyedihkan atau menimbulkan rasa marah gitu, kita harus belajar untuk mengalirkan rasa. Tapi tadi seperti saya bilang, memang benteng pertama itu adalah bagaimana kita melihat kehidupan, kita memahami suatu musibah dari
sudut pandang keimanan kita. Itu penting banget karena itu yang akan buat kita kuat, berdiri, tegar itu. Lalu bagaimana nih kita berdamai dengan perasaan-perasaan yang ada? Ini ada 4A ya, ada aware, ada accept, allow, dan aware. Aware di sini kita harus sadari apa sih yang sebenarnya terjadi. Misalnya ada konflik tertentu kah? Apa ini konflik ini kenapa gitu? Apa yang saya tidak suka dari perlakuan dia? Kita harus, jadi jangan kita itu marah, kita fokus aja padahal apa sih yang sebetulnya bikin kita marah. Jangan ngerembet ke yang lain-lain. Dan kita fokus dari situasi ini apa sebetulnya, perilaku apa yang saya tidak suka, yang menyakiti saya, yang dia lakukan. Accept, terima gitu. Jangan kita kadang-kadang orang mah ya kalau bahasa Sunda kasarnya saya mah kuat lah, kayak gitu aja bisa gitu. Tapi sebetulnya kita tuh ada rasa sakit, itu jangan diabaikan. Kita terima, kita akui. Ya Allah, atau ya Allah, saya tuh memang dengan peristiwa ini, dengan apa yang dia lakukan, saya merasa sakit. Sakit, saya sedih, saya marah gitu ya dengan apa yang dia perbuat. Lalu setelah kita pahami situasinya dari perilaku apa nih sebetulnya yang menyakiti kita, lalu kita terima perasaan kita, jangan kita seolah ingin tegar, ingin kuat, tapi sebetulnya kita sakit, sedih, itu harus kita akui gitu, kita terima, ya Allah ini tuh menyakitkan sekali, sepertinya saya diinjak-injak harga dirinya, sepertinya saya diabaikan perasaannya, sepertinya saya dianggap sebagai seorang tidak berarti, misalnya seperti itu ya. Lalu kita allow, izinkan. Jadi ada cara untuk mengalirkan rasa. Kalau kita mau teriak-teriak, marah-marah, pakai bantal ya gitu, keluarin aja kemarahan kita. Kita mungkin nggak bisa marah langsung sama orangnya, itu kita marah, kita keluarin marah kita misalnya. Saya keluarin aja ekspresi marahnya, ekspresi nangisnya, misalnya saya benci, saya marah, kamu jahat, misalnya kayak gitu ya. Saya sedih banget, itu dikeluarin aja. Atau kalau kita nggak mau dengan teriak-teriak, boleh kita lewat tulis semua apa. Kamu, kata-kata yang kasar pun diizinkan untuk keluar gitu ya. Tulis semuanya gitu, keluarkan rasa kita, itu kalau orang-orang psikologi bilang katarsis ya, tulis semua mau berapa lembar, setelah kita merasa lega, setelah semua caci maki, rasa marah kita keluarkan, bolehlah kertas itu kita bakar ya, supaya tidak, kalau ditemukan orang lain kan bisa jadi fitnah atau apa, boleh kita bakar aja. Pokoknya itu ya, kita sadari perilaku apa yang menyakiti, lalu kita terima, akui bahwa kita itu sakit gitu ya, kita itu marah, kita tuh benci, itu akui, lalu keluarkan kemarahan-kemarahan, mungkin ada umpatan-umpatan yang ingin dikeluarkan atau apa, tulis aja, atau mungkin di kamar sendiri kita seperti bicara dengan orangnya gitu ya, tapi misalnya ada media yang lain, apakah mungkin bisa jadi fotonya kah, atau misalnya kita hanya teriak-teriak nutup muka pakai bantal gitu, seolah-olah kita marah sama orangnya, yang penting keluarkan dulu lah rasa-rasa yang ingin dikeluarkan tapi kita pendam. Itu harus sampai kita betul-betul lega ya. Kalau kita masih ada, mungkin next time kita masih sedih, kita masih marah, keluarin lagi gitu, jangan disimpan. Nah, away itu maksudnya kita kemudian sampai di suatu titik di mana kita melepaskan rasa marah. Jadi kita kayak berdialog gitu ya, kita bermunajat sama Allah, ya Allah, saya terima, saya izinkan hal-hal yang menyakitkan diri saya ini terjadi pada saya, tapi kemudian saya ingin melepaskan, karena menyimpan marah, dendam itu ibaratnya kita kemana-mana bawa tas ransel, atau kita kayak punya di belakang tuh kayak ada sesuatu yang menahan lah gitu. Hanya untuk bisa away atau melepaskan atau mengikhlaskan, menerima, ini juga ada prosesnya lagi gitu ya. Tidak bisa kemudian sehari 2 hari, ini perlu adanya suatu perenungan juga. Tadi setelah kita mencoba mengalirkan rasa, ya tahapan memaafkan berikutnya, ini tahapan memaafkannya. Tadi pertama mengalirkan rasa, tadi sudah ya, mengalirkan rasa tadi, aware, accept, allow. Lalu kita masuk ke tahapan kita mencoba memahami, gitu, mencoba memahami situasinya. Kita introspeksi di sini. Ada nggak ya sikap kita yang membuat dia marah kepada kita seperti itu? Itu harus kita sadari juga, kita introspeksi. Manfaatnya apa sih ya? Supaya
kita jadi orang tuh fair ya, tidak hanya selalu menyalahkan orang lain, tapi kita juga bisa introspeksi, memperbaiki diri gitu. Lalu kita juga lihat kondisi si pelaku ini sebetulnya misalnya karakternya seperti apa. Kenapa sih dia bisa semarah ini? Misalnya mungkin kita coba perhatikan lingkungannya seperti apa. Apabila kita telah misalnya sebelumnya kerjasama ataupun mungkin kita ada suatu relasi tertentu gitu ya, kita yang tidak sebentar, kerjasama yang tidak sebentar atau relasi yang tidak sebentar, kita kan tentu dalam relasi itu nggak selamanya ujuk-ujuk dia langsung menyakiti. Mungkin ada hal-hal baik yang pernah dia lakukan pada kita. Coba kita melihat sisi baik orang itu apa ya. Kalaupun memang nggak ada banget gitu ya, kita nggak bisa lihat, paling tidak kita juga introspeksi. Dari situasi ini sebetulnya kita bisa apa nih, kita bisa berubah ataupun kita bisa mengambil apa hikmahnya dari situasi ini, terutama untuk diri kita sendiri. Dan ini kan menjadi pelajaran ketika kita menghadapi situasi serupa, mungkin karena kita sudah memiliki pengalaman, ketegangan yang dirasakan, emosi yang dirasakan nggak akan sekuat apabila ini merupakan hal yang pertama. Ya, jadi cobalah kita melihat juga sisi baik. Apakah ada hal baik yang pernah kita lakukan atau yang pernah dia lakukan ya, orang yang melakukan hal-hal yang menyakiti atau membuat kita marah. Kalaupun tidak, mungkin ada hal baik yang kita pelajari dari misalnya etos dia, cara kerja dia, misalnya, ada nggak sih hal baik? Itu membuat kita bisa melihat dari sisi tidak hanya sudut pandang kita, tapi juga kita bisa melihat lebih luas. Lalu ini peran serta kita seperti apa? Tadi kan sudah ada ayat juga yang mengutarakan bahwa bisa jadi musibah itu karena kesalahan kita sendiri. Jadi coba kita introspeksi, mungkin sikap kita yang juga tidak bisa diterima dia, kemudian dia marah, itu apa sih? Ya, di sini. Lalu kita masuk ke tahapan berikutnya, itu perenungan. Nah, dalam merenungi, kita melihat dia orangnya seperti ini, masalahnya seperti ini. Saya pun ada ikut andil sikap saya yang salah seperti apa. Lalu kalau perenungan ini sebetulnya yang lebih kuat adalah yang akan mempengaruhi hasil renungan kita adalah tadi, gitu, nilai-nilai spiritual yang tertanam di dada kita. Saya pernah baca salah satu arti ya dari suatu ayat itu bahwa sebetulnya Quran itu bukanlah kitab ini yang ada di luar, tetapi apa yang di dalam dada. Jadi apa yang kita pelajari lalu terinternalisasi di dalam diri kita. Nah, itulah gitu. Dari Quran yang kita baca tuh itu yang tertanam, itulah yang akan terinstal di diri kita, itulah yang nanti akan membantu kita dalam menjalani kehidupan. Nih, dalam perenungan ini apa aja sih yang harus kita pikirkan? Menemukan makna dari penderitaan. Ini dari situasi seperti ini gitu ya, apa yang kita bisa lakukan gitu ya, banyak yang bisa direnungkan. Jadi maksudnya kesalahan-kesalahan saya gitu. Atau mungkin dulu saya salah pilih partner kerja, bisa banyak yang bisa direnungkan, kita pikirkan gitu. Jangan hanya kita fokus pada kesalahan orang, tetapi kita lihat apa sih sebetulnya secara luas ini masalah ini apa nih yang bisa kita perbaiki gitu. Menemukan kebutuhan untuk memaafkan. Kalau kita terus-terusan dalam kondisi marah, nggak terima, kecewa gitu ya. Tadi kan kemarin sudah disampaikan bahwa sikap-sikap seperti mendendam, marah berkepanjangan, itu tuh poisoning ya. Jadi seperti kita meracuni diri kita sendiri. Setiap kita merasa marah, rasa sedih, itu kan ada hormon-hormon yang keluar yang membantu kita agar tetap alert gitu ya, agar kita tetap kuat gitu menghadapi situasi gitu. Fungsi tubuh kita tetap baik gitu. Tapi kalau berlebihan terus-menerus, nah itu kan sesuatu yang berlebihan itulah yang justru nanti mengganggu fungsi di ketubuhan kita, fisik kita. Bisa daya tahan tubuh kita menurun, bisa fungsi misalnya peredaran darah nggak baik, itu mungkin bisa juga jantung. Jadi banyak bisa merusak ke berbagai kondisi fisik. Menemukan bahwa Anda tidak sendirian. Di Quran pun ada ya, jangan bersedih. Ada Allah itu bersama kita itu ya. Ada kisah-kisah seperti itu. Selain memang kalau kita ketika sedih ya otomatis kita banyak lebih dekat gitu kepada Allah.
dengan sendiri nanti Allah tuh akan memberikan petunjuk atau enggak penguatan di hati kita. Selain itu, maksud tidak sendirian di sini juga kita masih ada orang-orang di sekeliling kita yang care sama kita, yang ingin melihat kita maju. Dan maksud tidak sendirian di sini juga mungkin banyak orang-orang yang juga bernasib sama seperti kita, merasa didolimi gitu ya, merasa diperlakukan tidak adil sehingga kita marah, sakit hati. Saat ini sih saya pikir di YouTube itu juga banyak ya konten-konten yang bagus yang kita tuh bisa belajar gitu dari pengalaman orang lain, bagaimana mereka bisa melewati fase tertentu di mana dia di situ merasa titik terendahkah atau merasa di situ dia diperlakukan tidak adil gitu. Banyak konten-konten yang menarik yang juga bisa kita belajar gitu ya dari orang lain. Atau bisa juga kita melihat kalau untuk urusan dunia katanya kita lihat yang lebih kurang beruntung dari kita. Itu bagaimana mereka bisa survive gitu dengan situasi tantangan yang lebih sulit. Sementara kita mungkin masih banyak yang bisa kita syukuri gitu, walaupun kita sedang sedih, terpuruk, ada hal yang bikin kita marah, bikin kita kecewa, merasa diabaikan, tapi ternyata sebenarnya banyak hal yang masih kita syukuri. Jadi kita jangan hanya fokus pada kesedihan kita, kemarahan kita gitu. Kita bisa fokus pada hal-hal lain yang bisa kita syukurin dan dari sana kita bisa mungkin bangkit ya. Ini penting juga menemukan tujuan hidup. Kita tuh sebenarnya hidup mau ngapain sih? Tadi ya sebetulnya tadi sudah disebutkan juga bahwa kehidupan adalah persiapan gitu untuk kita nanti di kehidupan yang lebih abadi. Oke, itu jangka panjangnya ya. Lalu dengan kondisi kita saat ini, mungkin apakah ilmu yang kita punya, pengalaman yang kita punya, relasi yang kita punya, apa ya yang bisa kita kembangkan untuk kemudian kita juga menjadi lebih bermanfaat. Atau kalau kita memiliki keluarga, dari keluarga ini, apa yang saya lakukan yang selanjutnya bisa menjadi misalnya amal jariah saya gitu yang akan menolong saya nanti di alam yang lain gitu ya, alam kubur kah, alam akhirat kah gitu. Jadi temukan gitu tujuan-tujuan hidup yang tentunya kita kaitkan juga dengan nanti tujuan hidup kita di keabadiannya, di kehidupan yang lebih kekal. Menemukan kebebasan memaafkan. Mungkin kita perlu juga membaca, ya, mencari literatur, pengalaman-pengalaman orang yang kemudian dia bisa merasakan hati yang lapang setelah dia memaafkan. Itulah kita jangan terkungkung dengan pikiran kita gitu ya, kita cari informasi. Sekarang itu di dalam ilmu itu dalam genggaman ya, kalau saya bilang dalam gadget kita itu banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh untuk menguatkan diri kita, ya, untuk kita belajar. Jadi itulah maksudnya kita harus terus gitu belajar ketika kita menghadapi situasi, apa yang kita nggak ngerti kita cari. Sehingga nanti kita emang betul-betul bisa bersikap lebih baik ya, daripada hanya menyimpan dendam, tidak maju-maju gitu, hanya stuck di situ gitu, melewatkan berbagai kesempatan yang harusnya bisa kita manfaatkan gitu, karena kita hanya fokus dengan masalah kita saat ini. Ini ya, ada juga ayat ini, Quran Asy-Syura ayat 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan mengikuti maafnya dengan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Mungkin kita bingung berbuat baik seperti apa ya, bisa juga misalnya kalau kita lihat misalnya suatu saat justru kita yang misalnya ya, kalau misalnya dari segi bisnis atau perekonomian gitu, yang tadinya kita dirugikan, roda kan berputar ya, suatu saat misalnya kita yang di atas, kita misalnya justru membantu orang yang dulu menjatuhkan kita, ya itu kalau kita cukup berbesar hati. Minimal kita mendoakan supaya dia dapat hidayah, itu juga udah suatu perbuatan baik ya. Kita nggak perlulah mengumpat-umpat atau bagaimana, karena ini udah tertulis gitu bahwa apapun hal yang tidak baik, yang jahat, itu juga akan kembali ke diri kita sendiri. Ya, ada istilah apa yang ditanam, itu yang dituai. Jadi tetaplah kita sebisa mungkin, kalau kita sholat kan kita di Al-Fatihah itu ya, ihdinas siratal mustaqim, itu memang doa kita supaya kita berada di jalan yang tetap yang Allah inginkan gitu ya. Ya kalau di sini diminta di Quran Asy-Syura ini kita suruh memaafkan ya,
kita harus ikhtiar gitu memaafkan. Gitu. Karena ini yang memerintahkan adalah yang menciptakan kita gitu, untuk memaafkan dan mengikutinya dengan perbuatan yang baik. Ini ada Quran surat Al-Fatihah 7-30. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi yang dipanggil sama Allah ke dalam surga itu adalah jiwa yang tenang, jiwa yang ridho terhadap apa yang sudah menimpa dirinya, yang ia tidak suka tetapi Allah izinkan terjadi. Jadi ada suatu hadis yang pernah saya baca juga, jadi besarnya pahala itu sebesar ujian yang kita terima. Jadi itu juga kalau kita sabar ya, pahala sabar itu sebesar ujian yang kita terima. Kalau kita ridho, Allah ridho. Kalau kita marah, Allah pun marah pada diri kita. Tentunya kita nggak mau ya, kita ingin insya Allah masuk ke dalam orang-orang yang dipanggil oleh Allah gitu ya, orang-orang yang berjiwa tenang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Tadi kalau menurut hadis yang saya baca tadi adalah ketika ada hal-hal yang buruk terjadi pada kita, kita terima. Saya juga pernah baca suatu buku ya tentang ridho. Apa sih bedanya katanya dalam di buku itu ya, saya belum ada referensi yang lain, hanya di buku itu yang saya ingat bedanya ridho sama sabar. Kalau sabar itu adalah bagaimana kita kuat menghadapi kejadian ketika kejadian itu terjadi, kita berusaha untuk sabar. Kalau ridho ini justru adalah bagaimana kita udah memiliki keyakinan bahwa kita akan menerima apa yang akan terjadi, walaupun itu belum terjadi. Saya ingat dulu waktu saya SD, itu tahun 80-an sekian, itu setiap setelah kita memberi salam kepada guru, lalu kita doa untuk belajar kan, Robi Sohi Sodri gitu ya, Sirli Amri, lalu ada Rodi Tubilahi Roba Wabil Islam Dina gitu, Wabil Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita ritual ya, kita nggak tahu maknanya itu apa. Sebetulnya di situ yang diminta adalah kita ridho walaupun atas sesuatu yang telah terjadi atau justru belum terjadi. Jadi sudah tertanam bahwa kita itu yakin bahwa apa yang terjadi itu semuanya atas izin Allah, kehendak Allah, dan kita harus siap menerima segala terjadi. Nah itu tadi, baik itu kesenangan ataupun itu ujian, insya Allah kalau kita sabar itu menjadi, kita nggak tahu loh, justru dari kepahitan yang kita alami, kesedihan yang kita alami itu menjadi jalan penggugur dosa. Justru kepahitan-kepahitan yang kita alami, justru itu nanti penolong kita di akhirat. Itu kita nggak tahu, gitu. Kita nggak tahu. Kita pikir sholat kita kah, ngaji kita kah, sedekah kita kah, perbuat amal baik kita kepada orang tua atau apa. Tapi jangan-jangan justru ini ya, doa-doa kita, usaha kita untuk kuat, sabar, menerima, itu yang justru, atau kepahitan-kepahitan atau kepedihan yang kita rasakan di hati, jangan-jangan itu justru penolong kita, karena dengan kita berusaha menerima, bergugurkanlah dosa-dosa kita, ridho kita, Allah pun ridho, jangan-jangan itu ya justru yang kalau kita terus-terusan tidak mau memaafkan, atau kita terus-terusan marah, jangan-jangan kita nggak yakin bahwa itu kita nggak menerima itu adalah terjadi karena izin Allah. Apapun itu hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak membuat kita bahagia, menyedihkan kita. Jadi itulah ya, coba kita perhatikan bahwa Allah itu memerintahkan kita antara lain memaafkan, sabar. Banyak sekali di Al-Quran yang menuliskan itu, memerintahkan itu. Nah ini setelah kita tadi ya mencoba menenangkan diri kita mencoba untuk mengeluarkan rasa marah kita, menerima rasa marah kita mencoba juga melihat dari sudut pandang pelaku, memahami, dan juga kita introspeksi itu. Lalu kita melakukan perenungan, nggak sampai situ aja, kita juga lihat nih efek dari masalah ini apa yang harus kita carikan solusinya. Kita coba fokus juga pada solusi. Jadi tidak hanya masalah emosi aja, rasa marah kita yang juga harus diredakan, tapi juga kita harus fokus apa ya selanjutnya harus kita lakukan dengan situasi yang terbawa yang kita hadapi saat ini. Jadi kalau prinsipnya adalah kita itu selalu senantiasa berusaha dengan cara yang baik, berdoa dan bertawakal. Karena hakikatnya hasil itu adalah ada dalam kapasitas atau hak prerogatifnya Allah ya. Kita hanya bisa memprediksi hasil, tetapi bagaimana hasilnya
itu kembali kepada Allah. Ya. What next? Apa berikutnya nih? Apa yang dihadapi? Kita dengan situasi ini, misalnya kalau dalam bisnis atau misalnya ada orang yang berpisah, nah selanjutnya apa nih yang kita hadapi? Misalnya kita harus benahi finansial kita. Apa yang bisa kita lakukan? Coba kita pikirkan berbagai alternatif solusi apa yang bisa kita lakukan. Kita juga lihat, ukur diri gitu dalam menyusun suatu langkah ini kira-kira saya bisa nggak? Saya punya kemampuan nggak? Ya, apakah kita memiliki kemampuan? Kalau kita nggak mampu, apa misalnya, aduh saya kayaknya senang masak misalnya ya bagi para ibu-ibu yang mungkin saat ini harus menghidupi dirinya sendiri, apa nih kemampuan yang dimiliki? Kalau kita belum ada, ya belajar gitu. Kita harus belajar. Apakah kita memiliki sumber daya? Misalnya ada modal nggak? Misalnya, atau ada nggak ya orang yang bisa membimbing saya, membantu saya? Kita lihat sumber daya yang kita miliki. Apa aja nih yang bisa mendorong kita, membantu kita mewujudkan rencana-rencana kita. Nah ini ya susun rencana. Tapi tetaplah rencana itu harus yang terukur, gitu. Dipecah dalam langkah-langkah yang pendek supaya kita nggak merasa berat dalam mencapainya. Nah ini ya, jadi tetap semangat gitu ya, karena dalam Al-Quran itu Masya Allah banyak sekali surat-surat yang membangun motivasi kita. Quran surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Kita tuh harus yakin ya, karena ini yang berfirman itu adalah Allah. Jadi kita harus yakin bahwa akan ada pertolongan Allah dari jalan manapun kita nggak tahu. Yang penting kita itu punya tekad, kita berusaha, kita ikuti jalan yang memang jalan yang baik, jalan yang lurus gitu ya. Nanti insya Allah semoga Allah berikan membuka jalan-jalan kita. Dan Allah juga memberi cobaan itu sesuai kemampuan kita gitu ya. Quran surat Ali Imran ayat 159, apabila engkau telah membulatkan tekad, gitu ya, maka bertawakallah kepada Allah, sungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Ketika kita sudah mengambil suatu sikap, ketika kita sudah memiliki suatu rencana, ya kita wujudkan gitu, harus punya keberanian gitu. Atau mungkin kita perlu pihak-pihak yang mensupport kita, itu merupakan salah satu sumber daya yang kita miliki juga. Dukungan sosial itu berarti juga gitu ya, lakukan gitu, bismillah gitu ya, jangan mang-mang salempang ya, kalau sudah bilang ya, jangan ragu gitu, bertawakal saja kepada Allah. Saya tadi hari ini itu saya baru dengar apa ya, YouTube channel dari Daniel Mananta, dia itu mewawancarai Dewi Sandra. Jadi Dewi Sandra itu kan punya bisnis yang baru dikelola itu doa jilbab. Tetapi ketika itu udah akan launching, tiba-tiba pandemi. Kan mereka berpikir gitu, aduh gimana ya ini produksi harus berhenti kah atau bagaimana gitu. Ternyata tapi kemudian mereka udah, ini kan masuki bulan Ramadan, berharap kan jilbab itu ketika Ramadan, Lebaran, orang kan berburu mungkin ya untuk silaturahmi gitu, hanya untuk koleksi. Ini kalau situasi kayak gini, orang pada pergi kemana? Orang lockdown, nggak ada yang pergi kemana-mana gitu. Tapi kemudian mereka ya tetap ikhtiar sambil berdoa. Istirahat dulu, fokus dulu pada ibadah Ramadan, lalu tiba-tiba ada ide untuk membuat mukena. Nah ternyata ketika dijalankan bisnis mukenanya itu justru omsetnya itu lebih tinggi daripada penjualan lainnya bahkan di sebelum pandemi. Ya maksudnya ketika orang berserah tetapi tetap berikhtiar, ya Allah tuh memberi aja jalan itu pasti ada. Nah ini move on, berpacu dengan waktu. Kenapa dibilang berpacu dengan waktu kan? Ada surat itu ya, Al-Asr itu ya, wal asri, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang merugi. Coba kita bayangin ya, kita terlalu lama terpuruk, mungkin ada kerjaan yang terbengkalai, ada mungkin ide-ide yang tidak terwujudkan karena kita fokus pada marah kita, perasaan kita. Kalau marah atau sedih berkepanjangan itu kan lelah ya, rasanya mau kerja, mau apa itu jadi males. Itu bayangkan betapa banyak hal-hal yang kemudian
terlewat. Waktu-waktu itu yang harusnya bisa diisi oleh hal yang bermanfaat itu terlewat. Padahal waktu kan tidak bisa kembali. Ketika dia sudah lewat, ya udah gitu. Itu nggak bisa diulang lagi. Jadi kenapa kita ketika kita ada musibah kita juga harus sungguh-sungguh dalam menghadapinya ya, supaya apa? Supaya efeknya dari kejadian tersebut itu tidak terlalu lama mempengaruhi produktivitas kita. Mungkin banyak hal yang bisa kita lakukan terhambat ya, karena mungkin kita yang hilang mood, kita yang jadi males gitu, kita yang merasa putus asa gitu untuk mulai lagi, misalnya tadi usaha udah di titik puncak terus jatuh karena misalnya ada suatu hal, misalnya konflik dengan partner atau apa, kan kadang perlu energi ya untuk kita mulai lagi. Nah itu betul-betul kita harus fokus pada emosi kita membenahi juga kekuatan iman kita, lalu kita juga harus cepat cari solusi-solusinya supaya waktu itu tidak banyak terbuang sia-sia gitu ya, terpaku dengan masalah yang itu-itu aja. Nah ini dalam menguatkan tekad gitu ya, doa itu, kekuatan doa itu ya satu-satunya jalan kita untuk berdialog dengan yang maha kuasa, yang membuka semua jalan, yang dapat menghapus semua kesedihan-kesedihan itu lewat doa. Jadi ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, misalnya, oh kalau saya A, saya akan B, A, B. Tetapi ada juga hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Apa sih isi kepala dan isi hati orang lain itu kita nggak bisa kendalikan. Gitu. Jadi kita kadang di situasi tertentu, dia kok kayak gitu sih kelakuannya, harusnya kan dia begini. Soalnya saya kan sudah seperti ini. Gitu. Kenapa dia nggak begini? Ada hal-hal yang kadang kita nggak bisa kendalikan gitu. Nah, itulah gitu ya. Ketika hal-hal itu udah nggak bisa kita kendalikan, orang itu sudah tidak bisa mengikuti apa yang kita mau, itulah maksudnya waktunya kita memang harus berserah gitu. Nggak semua masalah harus kita selesaikan gitu. Memang ada, ya Allah tuh lebih kuasa lah untuk membukakan jalan-jalan. Ada banyak doa ya ketika kita, doa-doa yang dianjurkan ketika kita mengalami kesulitan, kesedihan gitu ya. Kayak doanya Salamah yang Allahumma ajirni fi musibatin wa lufi khairun minha. Ada juga ya hayya qayyum bi rahmatika astagis. Ya kita minta pertolongan sama Allah, ya Allah tolong ya Allah. Itu benar-benar kita tuh minta tolong gitu ya. Nah, siapa lagi gitu ya, manusia ya segitu-gitunya gitu. Apa belum tentu kita minta tolong kita ditolong gitu ya. Hanya mungkin dalam situasi tertentu hanya Allah lah kita yang bisa menjadi pemberi jalan keluar. Jadi jangan bosan berdoa, karena Allah tuh senang dengan umat yang banyak berdoa. Ini ada lagi power of gratitude. Jadi untuk kita rasa kekuatan dari rasa kita bersyukur. Kalau orang Jawa tuh ada kata untung ya, untung nggak gini, untung kayak gitu. Itu ada benernya juga. Jadi melihat sesuatu itu lebih positif gitu. Jadi dari rasa syukur ini adalah cintai diri kita. Karena nanti tuh jangan biarkan kita berlama-lama dengan hal yang bisa memusnahkan kita ya. Memaafkan itu kan ibarat api gitu, bisa membakar. Dendam itu ibarat api, bisa membakar diri kita sendiri. Itu tadi ya, bisa meracuni diri kita sendiri. Jadi hanya kitalah yang mencintai diri kita. Kenapa sih kita harus jaga diri kita itu? Karena nanti juga kita kalau menghadap Allah, kita sendiri ya. Kita nggak dibantu yang lain gitu untuk mempertanggungjawabkan kelakuan kita. Kita tuh harus bersyukur sama badan kita, ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Ini badan masih kuat menghadapi rasa sakit saya. Ini badan masih sehat loh. Diajak kerja keras gitu ya untuk bangkit dari keadaan ini. Sayangi gitu diri kita, badan kita. Hanya kitalah yang bisa menyayangi diri kita. Orang lain cuma bisa ngasih saran. Kamu jaga makan, kamu jangan bergadang. Tetapi kan yang melakukan kita ya. Jadi kita yang harus cinta sama diri kita. Hargai diri kita. Mungkin kita gagal, tetapi badan ini, diri ini tuh sudah berusaha. Jangan dengarkan orang lain yang menghina, mencaci, tetapi hargai diri kita yang sudah berproses. Maksudnya tepuk diri kita sendiri. Kamu hebat gitu ya. Sudah melalui masa-masa yang sulit bersama jiwa saya gitu. Hargai diri kita. Siapa lagi yang mau menghargai ya? Penghargaan itu. Jangan kita berharap penghargaan dari orang lain. Berharap dari Allah ya. Allah bisa kasih pahala. Itu alhamdulillah. Tetapi yang penting juga kita menghargai usaha kita sendiri gitu. Jangan kita aku udah kayak
gini, misalnya suami nggak menghargai, nggak, kita yang menghargai diri kita sendiri. Bersyukur pada apa yang masih kita miliki, yang sudah hilang, yang sudah berlalu, itu kan nggak bisa kita coba ya kalau begini. Nah itu juga kan tidak boleh ya, karena itu juga menyesal, itu bisikan-bisikan setan masuk ke sana, itu membuat kita putus asa, menyesal ya. Memang sesekali itu muncul ya, tetapi lalu alihkan fokus kita, bersyukur sebetulnya dengan apa yang kita miliki sekarang, kita masih syukur. Apa yang masih bisa disyukuri? Beruntunglah, kadang kita tidak bisa melihat itu ya. Beruntung kalau kita masih ada orang-orang yang mengingatkan, bersyukur loh kamu mah, misalnya masih ditungguin orang tua, orang tuanya juga masih support, misalnya kayak gitu. Atau beruntung kamu masih bekerja, banyak itu hal-hal yang kita syukuri. Atau enggak, beruntung kamu sehat, karena sehat itu adalah modal banget kita ketika kita menghadapi situasi yang susah ya. Kalau kita sakit ya nggak bisa apa-apa, kalau kita sehat kita bisa berbuat apa-apa, masih bisa berusaha. Lalu apa lagi ya? Oh ini, fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Ya. Dan yang terakhir adalah di sini fokus juga pada masa depan. Gitu. Nah ini ya, Quran Surat At-Tolak ayat 23, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ya, jadi intinya tetap ya, sedih kita berusaha untuk melewatinya. Ketika ada sesuatu yang harus diselesaikan, kita juga harus fokus pada alternatif solusinya seperti apa. Tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap sayangi diri kita, tetap menghargai proses yang sudah dilalui oleh diri kita. Terus kita maju, bertawakal ya, kita, ya Allah saya udah punya plan, ya memang saya sedih, saya terima apa yang sudah terjadi pada diri saya, Allah, saya juga tidak mau menyimpan dendam, ya Allah bantu saya. Untuk kita bisa mengangkat dendam dalam hati kita, marah, sedih, Allah yang punya kuasa, kita juga harus diiringi oleh doa. Ya kurang lebih seperti itu ya Kang Alik ya, uraian untuk sore ini. Ini ya, ini Quran Surat At-Tolak ini menutup sharing session-nya. Mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan, dipersilahkan ya Kang ya. Ya, siap Bu Devi. Terima kasih atas materinya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin sharing, bisa langsung di kolom chat. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi, silahkan. Dan mungkin sambil menunggu pertanyaan dari partisipan kita, dari Bapak Ibu yang lain, dari saya dulu mungkin Bu Devi. Ya, mangga. Oh ini sudah, tapi ini udah ada yang raise hand nih, Teh Rini Liantiani nih. Ya, silakan Teh Rini. Bismillah, Assalamualaikum Teh Devi. Waalaikumsalam Teh Rini. Iya Teh Devi, ini mau sedikit sharing sama ingin bertanya karena saya lagi dihadapkan pada lingkungan sebenarnya. Qadarullah, saya seorang single mother, terus ketika ada keinginan untuk istilahnya berumah tangga lagi gitu ya. Qadarullah di sekitar saya dihadapkan pada keadaan teman-teman saya atau rekan-rekan saya menghadapi masalah di rumah tangganya gitu. Dan itu menjadi suatu kalau mungkin bahasanya jadi malas lihat sekitar juga seperti itu pengalamannya gitu ya. Nah ini gimana caranya supaya ya, walaupun kita harus yakin gitu ya, masing-masing orang membawa takdir masing-masing, tapi ya setidaknya lingkungan atau sekitar yang seperti itu juga mempengaruhi ke ke diri gitu ya. Jadi demotivasi lagi gitu untuk menikah lagi gitu. Nah, gimana caranya supaya tetap termotivasi untuk
berumah tangga lagi dan memulai kehidupan baru lagi gitu. Hatur nuhun Teh Devi, gimana jawabannya ya? Iya, iya Teh Rini. Iya, itu kan kalau rumah tangga itu kan ibadah ya Teh Rini ya gitu ya. Memang kalau menurut saya sih memang harus dipersiapkan gitu dari diri kita. Kalau memang sudah ada calon pasangannya, ya memang banyak yang harus didiskusikan sebelum masuk ke dalam rumah tangga. Terus yang penting adalah kita bisa introspeksi Teh Rini, apa sih yang dulu yang salah ya, yang membuat kita misalnya dulu sampai kita berpisah. Nah itu harus jadi pelajaran Teh Rini. Apakah dulu saya kurang mengenali pasangan dengan baik? Apakah dulu kita tidak punya visi misi yang sama? Kalau dari ini ya dari pengalaman orang-orang yang berhasil dalam berumah tangga, memang kalau kunci rumah tangga itu satu komunikasi harus terbentuk self-worth-nya antara pasangan harus bisa menghargai, dan yang paling penting kan ada visi misi yang sama ya. Rumah tangga ini mau dibawa kemana, rumah tangga ini mau kita buat rumah tangga seperti apa, itu tuh Teh yang harus udah diomongin, termasuk misalnya kalau saya bekerja atau saya tidak bekerja, kamu yang bekerja. Jadi banyak hal yang memang harus didiskusikan Teh gitu. Kita kan nggak tahu ya, setiap orang kan tidak bisa disamakan karena keluarga A akan berbeda sama keluarga B karena kan individu yang berinteraksi di dalamnya berbeda-beda Teh Rini gitu. Jadi kalau Teh Rini merasa sudah mengenal dirinya sudah dengan baik dan mengenal calon pasangan dengan baik, memiliki visi misi yang sama dan melihat ini sebagai suatu ibadah yang memang harus dijalankan. Kenapa disebut ibadah? Karena kan memang rumah tangga itu nggak gampang ya Teh Rini, ya banyak tantangannya. Tetapi kalau kita ingin menjadi itu jalan ibadah kita, ya kita harus Bismillah ya, harus tadi bertawakal ya, harus kalau kamu sudah menguatkan hati ya bertawakal pada Allah gitu Teh Rini gitu. Apa nih kalaupun Teteh takut ya gitu maksudnya. Nah, masalah-masalah seperti apa sih yang ditakuti? Coba Teteh cari referensi, mempelajari lagi, belajar lagi. Misalnya dari rumah tangga adalah permasalahan apa nih yang paling ditakuti. Nah, itulah yang harusnya nanti bisa dikomunikasikan misalnya dengan calon pasangan dalam proses saling mengenal. Saya itu yang paling saya takutkan misalnya apa gitu dalam rumah tangga. Mungkin apalagi dengan sebelumnya misalnya ada pengalaman berpisah atau ya memang takdirnya ya harus berpisah. Nah, itu kan itu yang harus dikomunikasikan gitu. Terus masalah-masalah apa aja misalnya dalam masalah pengasuhan yang diperlukan oleh Teh Rini figur yang seperti apa gitu. Ketika Teteh merasa mungkin sudah ada kecocokan, sudah ada hati ya kebulatan tekad ya bismillah aja sih Teh Rini gitu. Karena nggak bisa disamain rumah tangga satu yang lain. Mungkin tema masalahnya sama, hanya kan individu yang di dalamnya berbeda ya kayak cara mensikapinya berbeda. Nah itu kalau saya pikir sih pengalaman orang lain itu dijadikan pelajaran ya Teh. Pelajarannya apa gitu? Gimana ya kita mengantisipasi hal itu gitu. Kita harus mengenali gitu kalau pasangan gitu, kalau laki-laki itu sebaiknya kita sebagai perempuan menempatkan dirinya sebagai istri seperti apa. Nah kalau dari masalah rekan saya, ini kita kan bisa lihat ya Teh, mungkin karakternya begini, ketemu karakternya begini, akan pastinya misalnya jadinya rame, gak akan ketemu atau seperti apa gitu. Misalnya ada masalah-masalah yang paling ditakutinya apa, itu Teh yang harus diantisipasi gitu ya, kita belajar. Nanti kalau memang sudah dibulatkan tekad ya insya Allah Teh bismillah aja, jodohnya juga dirasa sudah pas ya Teh ya. Memang ada restu juga dari pihak keluarga misalnya ya. Gimana Teh Rini, menurut Teh Rini ya? Kalau saya pikir sih ya kalau kisah-kisah maksudnya dari sahabat gitu kan ya banyak yang kemudian dia nikah lagi gitu juga ada ya Teh ya. Dan kan ibadah ya Teh ya nikah itu Teh. Ya, kalau ada kesempatannya dan memang sudah pas ya bismillah aja Teh. Gitu ya Teh Rini ya. Semoga bisa menjawab ya Teh ya. Jangan kita lihat dari negatifnya aja Teh gitu. Cari dong kisah-kisah yang menginspirasi Teh. Jangan lihat kisah tetangga. Cari banyak Teh, jangan di lingkungan kita aja. Cari kisah-kisah yang menginspirasi. Ini couple goals banget nih. Aku mah kalau nikah lagi pengen kayak gini gitu Teh. Jadi semangat. Atau kalau lihat yang energi yang keserap negatif, harus cari yang couple goal gitu ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang itu kan nanti semoga itu yang terwujud ya. Jangan lihat yang pusing. Nanti yang pusing yang terwujud. Nggak mau kan ya Teh ya.
Amin, ya mudah-mudahan. Atau Teh carinya kisah-kisah yang Amin ya Teh. Amin, yang amin. yang goals versi Teh ini tuh yang kayak gimana? Nah itu aja Teh yang semoga itu jadi penyemangat dan jadi doa juga ya Teh ya. Gitu. Ya, amin. Ya, kalau kan pada apa sesuai dengan judul ya maafkan terus move on. Nah, mungkin kalau pas memaafkan sudah mungkin ya. Nah, move on-nya ini karena jadi kan banyak pertimbangan jadinya Teh. Teh punten ya jadi nanya lagi boleh ya? Ya nggak apa-apa Teh, ya mangga. Ya kalau nah tadi ya yang pertama mungkin jadi note adalah visi dan misi mungkin harus disamakan ya dengan pasangan nanti. Nah, apa aja sih poin-poin yang selain visi misi itu yang harus jadi pertimbangan bahwa oh, ini nih yang sesuai dengan yang diharapkan kita gitu. Selain visi misi tadi ya. Kalau saya pikir ya laki-laki itu kan pemimpin ya. Jadi ya. Pemimpin itu sebetulnya tugasnya imam itu dialah yang menentukan rencana rumah tangga ke depan. Jadi mau membawa pesawatnya, penumpangnya ini kemana? Sebetulnya laki-laki yang harus menetapkan tujuan buat keluarganya, istri dan anak-anaknya ini mau dia bawa kemana. Tapi ya paling tidak kan tadi ya Teh ya hidupkan tidak hanya di dunia aja, di akhirat. Terus termasuk misalnya dari cara pengasuhan, pendidikan anak mau seperti apa gitu ya. Nah itu juga perlu dibicarakan, jangan sampai yang ini pinginnya anaknya begini, yang ini cara pengasuhannya seperti ini, itu juga perlu. Mungkin ada ingin apa ya, keluarga ini misalnya pingin nantinya memiliki misalnya usaha yang dikelola bersama, nah itu juga banyak Teh, tapi ya intinya adalah si laki-laki ini harus yang punya konsep sebetulnya ya. Kalau Terry ini punya konsep juga ya bisa didiskusikan. Untuk gimana ya mengelola rumah tangga ini kan banyak ya aspek-aspeknya ya Teh ya gitu. Nggak hanya materi aja, tapi mungkin dari komunikasi, waktu bersama keluarganya seperti apa, kegiatan bersama keluarga seperti apa, gitu. Yang banyak yang harus dibicarakan sebetulnya. Hanya sih ya paling tidak sama-sama kalau kita tujuannya misalnya sekaligus sama akhirat kan insya Allah si imam ini akan menjaga diri dan keluarganya gitu. Ya. Itu samaan visi itu ya. Termasuk dalam pengelolaan materi loh Teh. Itu juga harus bersama-sama gitu. Oh iya. Hatur nuhun Teh Devi sharingnya. Ya, assalamualaikum. Semangat ya Teh ini cari ceritanya yang bagus-bagus aja Teh. Iya sih, itu jadi note juga. Cari ceritanya yang menginspirasi. Teh ini kalau butuh Alik nih kayaknya. Kalau butuh inspirasi boleh nanti ke Kang Alik ya. Hey kawan, sebenarnya lagi. Wah, suara kafan sepertinya. Iya. Ya, hatur nuhun Devi sharingnya. Hatur nuhun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ter, ini mudah-mudahan ada insight yang bisa didapat barusan dari Bu Devi. Tapi intinya bahwa tiap orang itu punya permasalahan berbeda dan kita nggak bisa mengeneralisirnya ya Bu ya. Gitu. Mungkin iya. Apa ya, struktur dirinya kan beda-beda gitu ya, akan beda betul. menyikapinya gitu kan. Baik. Bu Devi, ini ada pertanyaan lagi yang sudah masuk ke direct message saya. Pertanyaannya, apakah ini bagaimana yang mengalami hal tersebut, orang yang mengalami kekecewaan atau mengalami masa-masa yang sulit tersebut ternyata tidak kuat dari sisi agamanya. Misalkan sudah tidak sholat 5 waktu, kemudian sudah jauh lah gitu dari agamanya, Bu. Nah, ini apa yang bisa dilakukan oleh orang luar, orang yang di luar yang bersangkutan untuk menolong gitu, Bu? Apa yang bisa dilakukan? Ya, kan bantu dia ya, maksudnya untuk Betul. menguatkan ya gitu, kita kasih masukan. Kalau ini waktu itu dia jauh, coba kita kasih ya saran ya untuk dia mendekatkan diri kepada Allah, karena ada istilahnya locus of control internal. Jadi apa yang bisa kita kontrol dan ada yang kita nggak bisa kontrol. Itu siapa? Yang di luar kendali kita tuh siapa yang berkuasa gitu ya, kecuali Allah gitu. Ya pastinya kita kasih saran. Kalau orang itu pendek pemikirannya, ya kita kasih support lah pelan-pelan ya. Dan yang paling penting adalah mungkin solusi ya. Solusinya juga penting. Gitu.
kan kalau lagi kayak gitu tuh ya kita butuh dukungan yang bisa menenangkan gitu. Ya masukan ya untuk dia juga kemudian mendekatkan diri, karena yang bisa memberi ketenangan itu adalah ya Allah yang memiliki hati gitu. Atau mungkin dia juga punya konsep-konsep tertentu. Ya kalau orang yang kayak gitu kan seperti bisa jadi secara prinsip atau secara nilai-nilai dia yakin ada Allah atau apa, hanya mungkin dari ritual gitu yang berbeda, mungkin dia belum memiliki kesadaran atau apa, hanya mungkin di hatinya ada. Nah itu bisa bantu kita untuk menguatkan, minta dia untuk juga berdoa, berusaha, karena itu tadi yang kita perlu ingatkan, ada hal yang di luar kendali kita. Ya support terkait solusi juga mungkin penting ya untuk orang-orang yang seperti itu, nggak hanya support moral aja gitu. Mungkin seperti itu ya, kita nggak sampai harus mengingatkan apakah dia mau berubah atau enggak, ya kembali ke dirinya gitu. Iya. Nggak Dan bisa, mungkin plus kita mendoakannya ya begitu betul, Bu Devi. betul sekali Kang Ali, ya betul banget. Betul. Baik, Bu Devi, kita berlanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Andika, Bu Devi. Bagaimana kalau kita sudah berusaha menerima keadaan, namun keadaan selalu memaksa kita atau menyudutkan kita dalam situasi yang menurut kita sangat sulit, di antara bingung dan bimbang, sebuah keputusan yang sulit diambil, karena akan mengorbankan perasaan dan diri. Akankah berdampak psikis lebih dalam pada diri kita sendiri, Bu? Nah, ini bagaimana nih, Bu? Iya, ini juga ya harus dilihat. Ini kan kita nggak tahu contoh realnya ya. Hanya mungkin ini situasinya sulit gitu ya. Ya jadi kalau kayak gitu apa ya, maksudnya kita lihat apa tolak ukurnya, jangan diri kita ya. Coba kita bisa lihat ini kalau menurut Allah gitu ya, yang mana nih yang paling baik? Harus langkah apa yang diambil? Misalnya seperti itu ya Kang Hadik ya. Coba mungkin kalau dari sudut pandang kita ingin mengikuti diri kita ya Kang Alik ya. Tapi coba kita lihat mungkin kalau dari sudut pandang lain, misalnya kalau Allah melihat ini, Allah inginnya saya seperti apa ya? Jalan apa yang saya pilih misalnya gitu Kang Alik. Mungkin bisa seperti itu. Ya. Jadi merubah point of view-nya gitu, Ya, bukan jadi kadang dari kan diri kita sendiri ya. Takutnya ya, ini kan nggak tahu ya, Ya. maksudnya masalahnya seperti apa. Ya. Jadi takutnya kita hanya dari sudut pandang kita, gitu ya. Ya mungkin misalnya kalau ya kan kita diminta untuk memilih yang baik ya. Kalau apa yang baik menurut Allah, coba aja dilihat dari sudut pandang itu, apa nih kira-kira langkah yang seharusnya. Walaupun diri kita nggak mau, susah, tapi kalau misalnya menurut Allah yang baik jalannya A misalnya, atau B. Itu sih Kang Alik ya. Ya mungkin bisa dicoba itu dulu. Saya kan juga nggak paham ya, maksudnya situasinya desak seperti apa gitu ya Kang. Ya, atau mungkin juga tadi tahapan-tahapannya dimulai nggak loncat-loncat gitu Bu, mulai dari mengalirkan rasa yang aware, accept, allow, away gitu. Nah itu mungkin juga step-stepnya diikuti gitu ya Bu ya. Ya bisa ya seperti itu ya Kang Aliknya, coba mungkin kitanya juga emang harus dari kitanya tuh harus bersih, maksudnya udah nggak menyimpan marah atau apa gitu situasi tersebut gitu, bisa biar lebih objektif aja gitu kan. Betul. Baik Bu Devi, ini selanjutnya dari Bu Eva. Nah, ketika kita bisa memaafkan tapi tidak bisa berdampingan karena tidak nyaman, apa yang harus kita perbuat? Tidak berdampingannya gimana ya? Misalnya gini ya, misalnya ada orang bisnis, terus udah nggak hilang kepercayaan, tapi ya udahlah dia udah menerima kejadian itu. Kalaupun kemudian dia nggak mau bekerja sama lagi, ya itu hak dia gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Yang penting di hati dia itu kejadian tersebut jangan menyisakan marah gitu kan. Itu yang nggak sehat, dendam. Kalau kemudian dia nggak mau bekerja sama lagi, oke, fine gitu. Terus misalnya kalau orang yang bercerai gitu ya, sudah memaafkan dan tetap berrelasi baik karena kan saya ada tanggung jawab bersama gitu. Kalau kemudian dia tidak mau balik lagi, ya udah itu bukan suatu keharusan juga. Kalau memaafkan dia mungkin harus kembali gitu, atau enggak kalau dia dalam suatu bisnis kemudian harus bekerja sama lagi gitu.
tidak bisa berdampingannya seperti apa kan saya nggak paham gitu, apakah ini anak sama orang tua ataukah istri bersama pasangan atau sama kerja atau seperti apa gitu. Yang penting di sini tuh ya kalau dibilang sudah memaafkan, ketika kita teringat peristiwa itu tuh kita udah nggak ada rasa mangkel ya, hati kita udah menerimanya dengan netral gitu. Oh iya dulu saya pernah sama dia tuh dia tuh pernah nyakitin saya kayak gitu. Tapi itu sudah tidak meninggalkan rasa celekit gitu ya. Oh ya, sakit gitu kayak gitu. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan udah nggak ada nyelekit itu berarti kita udah sukses memaafkannya Iya, gitu Bu sukses, Devi. iya, jadi netral aja menyikapi itu tuh gimana gitu udah netral aja, udah menerima gitu. Oke. Ya, Bu Devi kalau saya pengen mengutip dari satu film gitu, filmnya Joker gitu, bahwa orang jahat itu terlahir dari orang baik yang tersakiti gitu. Apakah memang bisa sampai seperti itu gitu, Bu? Nah, kira-kira apa pertahanan diri yang jebol gitu sampai orang yang baik ini bisa menjadi orang jahat gara-gara tersakiti gitu, Bu? Apakah memang gara-gara tidak memaafkannya atau bagaimana? Ya, pasti ya dendam ya itu sih ke Kang Ali gitu ya, kesakitan yang mendalam, tetapi dia melihat dari sudut pandangnya balas dendam gitu. Ya. Jadi kalau kemarahan yang disebut dendam, terus akhirnya kan jadinya balas dendam ya. Kalau kita melihat kasus-kasus kejahatan itu kan banyak yang motifnya balas dendam. Dia udah nggak, ya jadi dia istilahnya dikendarai oleh nafsu amarahnya gitu Kang Ali. Dia otaknya dia itu dikuasai oleh emosi gitu. Jadi dia bisa berbuat apa aja mengikuti hawa nafsunya, mengikuti emosinya gitu. Dia udah nggak memikirkan apakah itu membahayakan dirinya atau juga membahayakan orang lain atau kemudian dia jadi sama jahatnya gitu. Jadi yang dia pilih adalah kalau di Quran bilang jalan takwa atau jalan kebaikan atau jalan keburukan, yang dia pilih keburukan aja, pokoknya nafsu saya terbalaskan gitu, kemarahan saya terbalaskan. Itu sih Kang Ali. Ya, baik Bu Devi, dan perasaan ya jadinya kalau kayak gitu, sama-sama nggak berempati gitu. Baik, Bu Devi. Nah, bagi Bapak Ibu yang lain yang sekiranya masih ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan bisa langsung mengaktifkan audionya atau bisa di kolom chat. Nah, Bu Devi, mungkin pertanyaan lagi dari saya, Bu Devi, ketika misalkan seseorang terlahir ketika sudah dewasa, dia menjadi introvert, sulit bergaul, kemudian sulit mengembangkan diri, dan ternyata memang dia membawa semacam rasa sakit yang mulai dari anak-anak gitu, entah itu dia dari kecilnya korban bullying gitu, entah itu dari orang tuanya yang mungkin dimarahi dengan emosi gitu. Nah ini mungkin si pribadi tersebut baru tersadar ketika kita sudah dewasa gitu, bahwa ternyata ada luka-luka dari semenjak kecil gitu, yang pada saat itu mungkin dia belum sadar gitu akan luka itu, rasa sakit itu dia belum sadar, tapi akhirnya dia menjadi seorang pribadi yang kurang bisa bergaul gitu, introvert dan lain sebagainya. Nah ini harus bagaimana cara penyembuhannya, Bu Devi? Ya sih itu sih ya satu ya Kang Alik ya, kita itu berubah kalau kitanya mau berubah gitu dulu. Akan susah juga buat konsor gitu ya, ketika kita diskusi orangnya tuh nggak mau berubah, itu kerja keras banget ya untuk kita membuka cara pandang dia gitu. Hanya itu betul ya disebut kayak luka pengasuhan atau inner child gitu. Inner child itu sebetulnya anak-anak yang di dalam diri kita. Kalau kita masa kecilnya mungkin bahagia, support gitu, insya Allah ya kita tumbuh sebagai pribadi yang mungkin kreatif seperti itu ya Kang Ali. Kita berani memulai sesuatu, kita berani mencoba sesuatu karena kita tumbuh di lingkungan yang suportif gitu, menghargai kita apa adanya, mendukung. Nah, bagi orang-orang yang dulu kecilnya mungkin apakah kurang beruntung dalam masa pengasuhan, dan kemudian ya ada luka-luka tertentu, kalau dia merasa itu sebagai suatu hambatan, ya itu memang juga harus diproses tuh Kang Ali. Dia harus memaafkan sosok-sosok atau perilaku orang-orang yang dari masa lalu dinyakiti, itu juga harus diproses gitu. Memang kalau yang
energinya itu dia akan lebih, ketika dia perlu energi dia akan menarik diri, banyak beraktivitas di dalam rumah, di dalam kamar, untuk kemudian ketika dia keluar dia udah merasa lebih segar. Kalau orang extrovert kan dia senangnya nongkrong-nongkrong gitu ya, akan lebih tercharge gitu di dia kalau dia ketemu banyak orang. Nah mungkin yang introvert ini juga nggak selamanya jelek sih sebetulnya introvert itu, asalkan kegiatannya ketika di kamar itu produktif ya, misalnya apakah dia membaca buku atau dia melakukan hal-hal yang produktif. Hanya kalau itu disebabkan oleh hal-hal di masa lalu, misalnya jadi orang yang tidak berani atau apa, ya itu sih harus diurai dulu sih, gitu, dirubah, dia harus berdamai dulu dengan masa lalunya, terus membentuk skema-skema baru ke depan. Ini dari masa lalu dia yang tumbuh apa aja nih, misalnya menjadi orang asertif, misalnya melawan ketika ada sesuatu gitu ya. Ini ada adik saya ini dari Libanon, Om Andika. Iya, ini sebenarnya sudah Assalamualaikum. Makasih loh Om Andika bisa bergabung. Wah, ini Assalamualaikum Teh. Iya, oh ya gimana? Oh, gimana ini tadi ya. ngetiknya mungkin kurang jelas, jadi Teh Devi nanya nggak tahu masalahnya hubungannya apa. Teh Devi sekarang tahu, lihat muka saya, jadi background isunya apa tadi pertanyaannya. Ini udah sampai di fase away ya, away itu move on. Ternyata memang tadi saya ngikutin gitu ya, agak susah juga karena buat saya sih sebagai seorang tentara nggak ada masalah tuh kalau soal sakit hati yang sifatnya agak di kedinasan ya terutama. Cuma kalau di kehidupan pribadi yang keluarga sama orang tua khususnya ini agak sulit juga karena di Quran tuh udah strict banget menjelaskan hubungan antara anak sama orang tua. Nah terkait sama away ini Andika coba menginterpretasikan dengan analogi yang berbeda. Jadi mohon maaf nih kalau agak analoginya agak kotor. Jadi ibarat orang itu kebelet buang air besar ya. Itu kita udah sakit banget perut itu orang bawa dendam itu kayak gitu. Iya, jadi ya Om ya. Semakin ditahan, semakin ditahan tuh semakin sakit. Jadi cara untuk biar enaknya itu kita harus lepaskan, harus ke kamar mandi, harus buang karena kita bawa kotoran tuh ke sana, ke sini, makin lama makin sakit gitu. Jadi nggak ada kedamaian diri juga nggak enak, di badan juga jadi sakit gitu kan. Nah, masalahnya adalah ketika sampai di fase mau melepaskan, bahkan in the moment of releasing itu painful banget kadang-kadang. Nah, sama kayak masalah dendam ini. Apalagi dihadapkan dengan konflik internal keluarga ya, mungkin Teteh lebih tahu. Nah, saya sebenarnya nggak pernah konseling ya, meskipun kakak ipar, jarang banget. Jadi ini kesempatan, mungkin momennya ini sampai bela-belain lah. Komunikasi nih, kayaknya komunikasi ini yang menurut aku agak sulit karena nggak semua orang bisa membuka komunikasi, terutama masalah pribadinya dia, entah karena malu, entah karena dia takut legitimasinya sebagai kepala keluarga mungkin hilang, ketidakmampuan dia menyatakan bahwa dia adalah seorang pemimpin atau imam tadi, terutama terhadap istrinya, ataupun di mata keluarganya dia akan diprejudai sebagai anak yang gagal dalam menciptakan hubungan rumah tangga yang baik antara mertua dan menantu. Nah, mohon penjelasan nih, komunikasi yang seperti apa nih? Om Bayu, kita itu kan jadi yang kita harus tuh melihat masalah ya, ketika kita melihat masalah kita sudah tahu, kita tahu karakternya orangnya seperti apa, gitu ya. Dan itu memang misalnya orang ini itu tidak bisa kita harapkan untuk berubah gitu karena sudah karakter yang sangat melekat, jadi tidak bisa kita harapkan untuk berubah. Supaya kita tidak tersakiti adalah bagaimana respon kita. Gitu. Jadi orang ini kita kasih, misalnya kita kasih baik, nyebelin misalnya, kita kerasin, tambah nyebelin gitu. Misalnya seperti itu ya Om ya, misalnya ditambah nyakitin gitu. Nah sekarang tadi seperti yang aku bilang gitu ya, kalau kita lihat dari sudut pandang agama, tentunya dituntut kitanya yang untuk lebih menerima gitu ya, menerima bahwa
inilah saya terlahir misalnya dari orang tua ini. Kan kita nggak bisa milih terlahir dari siapa. Itu juga sebagai suatu cobaan. Tapi kalau kita coba menerima, justru kita kan menjadi orang tersebut ya yang berkonflik dengan kita ya, dalam hal ini Om Bayu mungkin ya ada konflik di keluarga misalnya. Kan tidak, kalau kita merasakan menjadi dia itu sesuatu yang tidak nyaman. Apa yang dia inginkan kok serasa orang itu menjauh semua dari dia. Jadi kadang ingin memaksakan kehendaknya. Jadi disinilah ya Om sebagai anak gitu ya, kita itu harus memiliki juga kebesaran hati. Kita nggak bisa milih dari orang tua mana kita dilahirkan gitu. Coba kita lihat, ada dia pasti ada bagusnya, pernah berbuat baik pada kita, ada gitu. Jadi itu kita syukuri, kita hargai. Kalau masih ada sikap-sikapnya yang belum bisa berubah, nah ada waktu dari sesi sebelumnya Om, ketika ada orang yang menyakiti kita, kita yang harus bersikap lembut, kita memaafkan, bahkan orang itu kalau menurut Al-Quran sih harusnya ya, tapi hati kan juga milik Allah ya, akan baik pada kita melebihi sahabat. Itu kalau kita yang justru kita mau menurunkan ego kita mau mungkin bersikap lemah lembut, kita memaafkan, kita menerima, kita nggak bisa milih dari siapa kita dilahirkan, kita terima karakternya memang sekeras itu, seperti itu. Tapi dari sanalah memang inilah Tuhan turunkan saya di keluarga ini gitu. Jadi, tapi Tuhan kan ini ujian saya juga. Tuhan ingin kita tetap baik. Nah, mungkin juga ya keras dilawan keras. Jadi kitalah sebagai anak misalnya yang harus kita menurunkan ego. Kalau kita tidak bisa seperti yang diharapkan, minimal kalau ada orang zaman dulu sebatas gugur kewajiban. Apa yang dia mau kita bisa, oh dia nyebelin, males. Nah itu sebetulnya juga harus dihindari. Itulah jihadnya ya Om ya, untuk tetap kita bisa memilih yang baik gitu. Untuk memilih yang baik itu jihadnya Om, disitulah nilainya. Kita nggak bisa kalau hubungan sama manusia itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Aku baik, kamu kalau aku baik, kamu juga harus baik sama aku. Nggak bisa sih Om kayak gitu. Nah disitulah nilai kesabarannya, nilai jihad ya, jihad apa nafsu ya, melawan nafsu. Nah itu yang akan bernilai di mata Allah gitu. Ya kita nggak bisa juga ketika kita berbuat baik hasilnya orang itu seperti yang kita harapkan, nggak bisa sih. Jadi ketika kita berbuat baik ya itu karena perintah Allah, kita harus berbuat baik, dan kita juga nggak bisa milih dilahirkan dari A, B atau C ya. Ya kita mau di keluarga yang seperti ini, yang membentuk diri saya seperti ini. Kalau tadi Kang Alik bilang dengan luka-luka batin seperti ini, tapi kan kita punya hope ya, kita ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, ya itu aja diikhtiarkan ya. Kalau aku bilang sih ketika berhadapan dengan figur yang sekeras batu karang, yang kalau kita kasih baik lemparnya jelek, kita jelek, apalagi karang kalau yang dilempar ke kita lebih sakit jadinya kelempar. Nah itu ya Om ya, mungkin di bulan Ramadan ini coba karena memaafkan itu pahalanya dari Allah, menerima, nyari maaf itu nanti tumbuh kasih lah Om, kasih sayang. Justru kita itu kasihan gitu sama menjadi dia itu. Kalau kita lihat kurang apa sih hidupnya tuh ya, udah enak banget, tapi jadi merasakan jadi dirinya ya, kalau kita bisa menempatkan diri gitu, menjadi dia itu tidak enak gitu. Dengan kok yang ini kok sama aku begini, misalnya anakku yang ini kok begini, itu sebetulnya berat, menjadi dia itu berat gitu. Jadi kalau kita bisa memaafkan, insya Allah nanti akan tumbuh kasih sayang. Kalau kita tidak bisa maksimal karena kita lelah selalu kita baik dibalas buruk, kita buruk apalagi, ya minimal apa ya standar kewajiban misalnya ke beliau itu apa, nah gitu aja dilakukan, misalnya silaturahmi, komunikasi, ya kita harus yang bisa menurunkan ego kita gitu. Karena itu adalah ladang pahala kita buat di mata Allah gitu ya Om ya, kalau menurut itu. Iya Teh. Ya. Oke Teh. Coba deh pelan-pelan nanti. Ayo Om coba banyak inilah ya mungkin bahasa kisah-kisah. Kalau itu ujiannya Om kayak Nabi Ibrahim gitu ya, kan Nabi Ibrahim orang tuanya seperti itu, dia seperti, tapi itu adalah pribadi yang penuh kasih sayang dan lembut Om. Jadi kita nggak bisa aku tuh udah gini, harusnya misalnya gini, nggak bisa gitu. Tapi karena kalau sinetron itu udah 100 episode lebih nih kayak. Ratusan episode nggak ada perubahan ya. Aduh, jadi emang harus benar-benar sabar banget ya. Ujiannya adalah itu kemampuan memaafkan, menerima dan tetap menyayangi gitu ya, apapun kondisinya Om. Harus bisa gitu. Kalau karena
aku tuh kadang ngebayangin jadi beliau itu tidak enak gitu ya dengan situasi saat ini yang dihadapi gitu. Jadi sebagai anak kitalah yang harus bisa menurunkan ego kita walaupun masih muda menggebu-gebu ya Om ya gitu ya. Perasaan udah, tapi ya itulah bagian ibadahnya gitu ya Om di situ gitu. Ya. Oke lah Teh, Jadi, coba Om, ya, makasih ya Teh ya. penuh berkah selamat Kasih buka kesempatan puasa. yang lain biar buat Berapa tanya jam gitu. lagi di Libanon buka Wah, puasa? sekarang Teh masih jam 13.12, masih jam 1. Ya kita sebentar Panjang lagi di lagi. sini. Oke, Iya, iya. makasih. Oh ya makasih ya Om, Assalamualaikum. makasih loh udah gabung Om. Ya. Iya, enggak. Ya. Jadi ya bukan hanya dengan pasangan, rekan kerja, mitra, kadang kita kan ada dengan keluarga, kakak, adik, orang tua, ipar, mertua, itu kadang ada konflik-konflik ya Kang Ali kan, yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Kalau ikuti maunya kita nggak bisa, harus kita ikuti caranya Allah tetap gitu ya, harus seperti apa. Betul. Dan memang ya mungkin dalam kasusnya Pak Andika ya konfliknya terjadi dengan keluarga sendiri gitu ya Bu Devi. Dan memang banyak kejadian seperti itu gitu. Sampai bertahun-tahun berkonflik akhirnya capek juga gitu. Iya. Betul kan. Dan memang saya setuju dengan Bu Devi gitu bahwa akhirnya balik lagi kita yang harus menurunkan ego apalagi dengan orang tua gitu ya. Iya, betul. Ya, betul. Ya, Betul. Baik, Bu Devi, mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir, Bu Devi. Ini yang pertama dari Pak Muhammad Ansori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk move on, bagaimana untuk susun rencana yang produktif? Tadi Ibu sampaikan jangka pendek dahulu, dilihat dari sisi mana. Nah, kadang saya sudah buat plan dan rundown, qadarullah ada rasa down lagi. Baik ingat kejadian buat kita marah, ada yang menggunjing, atau melihat orang tua yang sedih lihat kita lalu kita jadi ikutan sedih. Nah, mohon nasihatnya Bu. Seperti apa nih cara untuk move on-nya supaya lebih produktif? Terkait solusi itu kan kita juga perlu belajar dari orang lain mungkin yang misalnya di usaha, misalnya kalau bisnis ya di bisnis yang sama dia udah lebih maju dulu kita. Itu kita juga perlu sih banyak belajar, bertukar pendapat. Nah, masalahnya ya ada orang-orang yang perlu energi yang besar untuk kemudian berani melompat. Nah, itu kadang yang menjadi hambatan gitu. Jadi ya tadi ya seperti tadi di Quran juga udah disampaikan, faida azamta fatawakal ala Allah. Jadi kalau udah ini nih rencana aku, bismillah aja gitu. Coba aja, maju aja. Jadi kita harus fokus gitu ya. Memang mungkin ada perasaan sedih orang tua juga pasti kita akan merasakan. Tetapi kan kita harus tahu ya nggak mungkin ya kita usaha langsung misalnya berhasil misalnya. Kita maju itu prosesnya. Disitulah yang kita perlu terus banyak berdoa, menguatkan diri kita. Itu yang prosesnya harus kita jalani. Itu apa nih? Kita harus juga mengukur diri apa yang kurang. Apakah perlu kita bekerja sama dengan orang lain misalnya? Ataukah kita perlu belajar dari orang lain? Atau kita mungkin nempel dulu nih sama yang udah berhasil. Mungkin misalnya saya supply ininya deh, coba saya bantu ininya deh gitu. Coba kita cari peluang-peluang dulu gitu ya, jangan patah semangat dalam berusaha gitu ya. Sama lah kita juga, apalagi kondisi pandemi seperti ini ya, usaha yang ini nggak berjalan, yang ini nggak berjalan, ya bismillah aja ya, kita harus banyak putar otak gitu ya, harus cari jalan gitu. Ya Pak Ansori ya, harus dicoba gitu. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu gitu. Jalanin dulu aja. Kalau ada rintangannya, kita evaluasi di mana salahnya, kita coba lagi gitu. Ya kan istilahnya kalau kisah dari Siti Hajar ya, sofa marwah, kita usaha, tapi kan kemudian ternyata Allah bukan jalan dari rezekinya dari jalan yang lain gitu ya. Mungkin dalam proses kita berusaha, kita ketemu, dan baru kita ketemu, terbuka jalan. Yang walaupun misalnya tadinya kita tujuan A, akhirnya ketika ada peluang-peluang lain, justru itulah dari silaturahmi selama kita berikhtiar, ternyata ada jalan. Itu pentingnya silaturahmi juga sih, Pak Ansori ya, membuka peluang-peluang gitu. Pentingnya kita menjaga pertemanan, karena apa, ketika kita jatuh mungkin di antara teman-teman kita ada yang memberi jalan, memberi peluang gitu ya. Pak Ansori ya, tetap saya sih hanya bisa bilang apa yang sudah direncanakan, bismillah dijalankan. Kalau ada hambatan ya harus dievaluasi, lalu nanti coba lagi ya, jangan patah semangat ya Pak ya, bismillah gitu ya. Semoga nanti
akhirnya memperoleh hasil yang diharapkan. Dan di Al-Quran pun kan ada ya Pak ya, akan memperoleh hasil sesuai yang diikhtiarkan gitu. Rezeki itu ada yang sesuai ikhtiar, ada yang memang udah ditakdir dari Allahnya gitu, ada yang karena kesabaran, ada yang karena syukur kita Allah bukakan banyak jalan gitu. Insya Allah lah, Bismillah ya Pak ya, tetap semangat aja Pak, jangan putus asa gitu ya kan. Itu tadi Pak, kita harus yakin gitu, apa di Quran itu banyak ayat-ayat yang memotivasi, tapi kitanya harus yakin bahwa kita nggak boleh putus asa gitu ya. Betul, karena nanti ada banyak jalan rezeki, bukan hanya dari yang diikhtiarkan, dari takwa kita. Kalau kita bertakwa kan tadi Allah akan mencukupi, membuka rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu coba kita perbaiki ibadah kita di mana ya yang masih harus dirapihkan, apa jangan-jangan dari silaturahmi kita, apa yang harus diperbaiki, nah kayak gitu Pak. Insya Allah lah Pak, harus yakin aja sih kalau saya bilang sih. Itu kan Ya. Alif ya. Ya, yakin dan dijalankan ya. Yakin jalankan ya. Takwa ya mungkin perbaiki Ya. juga, karena kalau janji Allah kan siapa yang bertakwa akan dicukupi, bertawakal akan Allah buka juga dari jalan yang tidak disangka-sangka gitu. Insya Allah itu betul sih. Saya sih kalau saya percaya rezeki yang tidak disangka-sangka itu saya percaya. Ya. Baik Bu Devi, ini mungkin pertanyaan penutup Bu dari Bu Nia. Nah, bagaimana kalau kejadiannya kita memperlihatkan seperti tampak tidak ada masalah gitu kepada orang tersebut, padahal sebenarnya kita punya masalah gitu. Nah, ini apakah kondisi seperti ini sehat bagi diri kita sendiri atau bagaimana gitu Bu? Padahal kita punya kekecewaan terhadap orang tersebut, tapi kita seolah-olah baik-baik aja gitu di depannya. Nah, itu tuh Kang yang bahaya kalau memang kemudian kita akhirnya masih menyimpan rasa kesalnya, kecewa lama, nanti ada masalah yang lain ketumpuk, ada masalah gitu ya, itu yang justru berbahaya nantinya kalau kita terbiasa memendam masalahnya gitu. Kalau memang konfliknya terbuka dalam artian orang tersebut sama kita berkonflik ya, jadi tahu masalahnya masing-masing, lebih baik diutarakan gitu ya, sakit hatinya apanya gitu. Ya harus terimalah konsekuensinya kalau memang kita yang salah atau dia yang salah, paling tidak dia tahu salahnya itu apa gitu kan gitu. Kalau misalnya ini menyakiti tapi tidak merasa menyakiti, dan yang ini yang menerima diem aja dan menyimpan, nah itu juga yang nggak sehat gitu kan. Itu harus sebaiknya sih Bu Nia, kalau memang itu memang orang yang dikenal baik ya sebaiknya dikomunikasikan dengan cara yang baik ya gitu. Saya tuh sebetulnya kemarin misalnya merasa sedih, kecewa, kamu kok kayak bersikap seperti itu gitu. Saya sih berharapnya seperti apa. Itu kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ya Kang Alik ya. Gitu. Kalau ya masalahnya masalah konflik sehari-hari, ya sebaiknya dari yang kecil tuh jangan dibiasakan ditumpuk. Itu tuh yang justru itu. Jadi orangnya juga nggak ngeh kalau sikapnya menyakiti. Gitu. Tapi kalau dia tahu tapi dia masa bodoh, nah itu kan kembali ke dia. Yang penting kita adalah bisa mengutarakan, dan kita juga kemudian mencoba memproses kecewanya di hati itu. Jangan memendam masalah ya. Menumpuk emosi, nanti penuh rangselnya, jadinya nanti dikit-dikit marah itu kan. Marah, kalau betul. Yang udah penuh rangselnya gitu. Jadi sumbu pendek gitu ya Bu Devi ya. Itu karena saking penuhnya udah. Iya, iya. Baik, Bu Devi, terima kasih atas segala materinya hari ini. Ya, mudah-mudahan sama-sama sih kan, saya juga ya setiap orang kan pasti ada masalah, bahkan saya pun demikian. Ya, berusaha gitu ya untuk ya kita sama-sama lah gitu ya, supaya kita lebih menghadapi hidup ini lebih baik aja lah Kang Alik gitu. Baik, terima kasih. Dan itu note-nya bahwa setiap orang itu pasti punya masalah, tinggal bagaimana sebenarnya kita memberikan reaksi terhadap masalah tersebut. Iya, betul. Yang ya, Bu, ya? Baik buat diri kita, sehat buat kita ya terutamanya gitu. Dan baik buat kedepannya gitu. Jadi emang fokus ke depan, masa lalu kan nggak bisa diulang. Kalau udah terjadi ya sudah gitu ya, gimana ya? Baiknya harus dipelajari gitu ya kan, disikapi, diambil hikmahnya itu kan. Baik. Terima kasih Bu Devi Arinda MPSI atas segala materinya sore ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi dalam sesi-sesi selanjutnya di kajian Murabit Bu Devi. Dan informasi juga bagi Bapak Ibu semua, kajian Murabit selanjutnya nanti akan diadakan pada hari Selasa tanggal 4 Mei jam 10 sampai 11.30 bersama Ustadz Amaswara MPD dengan tema ciri-ciri mendapatkan Lailatul Qadar.
Dan bagi Bapak Ibu yang akan berdonasi bagi kajian-kajian Murabit, bisa melalui rekening Bank Syariah Mandiri atas nama Yayasan Murabit Sinergi Umat di nomor rekening 71391144412. Baik, terima kasih. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sekali lagi dan berjumpa kembali pada kajian-kajian Murabit selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kung.